George Plusers film di sini. Di video ini saya akan bahas apakah ternyata Torao atau Trafalgar Law adalah bagian dari faksi SWORD. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Lomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, karena ternyata banyak juga nih yang berkata di kolom komentar, "Bang, coba dong bahas teori, katanya Law ini bagian dari SWORD juga ya?" Sebenarnya saya juga sudah ingin bahas hal ini dari waktu yang cukup lama, tapi karena masalah SWORD ini lagi naik lagi, jadi yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, untuk pertanyaan langsung, kenapa Law bisa menjadi bagian dari faksi SWORD? Dimana saya sangat yakin Law setidaknya berafiliasi dengan SWORD ini, atau jika tidak dia memang anggota dari faksi tersebut lah. Salah satu alasan yang membuat Law mungkin menjadi anggota SWORD adalah dia bukan tipe yang mau berhubungan dengan angkatan laut. Dimana mengingat alasan matinya keluarga Law adalah karena world government atau pemerintahan dunia, alias mereka tidak mau membantu orang yang terkena penyakit Amber Heard maksudnya. Bagaimanapun, ketika Kobe dan Drake membicarakan CP0 di Wano, mereka takut dengan dampak dari hal itu. Itu saja sudah memberikan kita dua hal yang cukup masuk akal. Pertama, member SWORD ini mempunyai rasa tidak percaya kepada CP0 atau perpanjangan tangan dari pemerintahan dunia. Dan yang kedua, bahkan top intelijensi dari world government mereka tidak mengetahui bahwa terdapat faksi yang bernama SWORD ini. Kita pun tahu Law sangat membenci world government atau pemerintahan dunia, maka hal itu bisa saja membuat Law menjadi bagian dari faksi ini juga. Lalu, mungkin akan ada juga yang berkata, itu akan merusak status Law sebagai bajak laut dong. Jika kita lihat, Law ini sepertinya tidak tertarik dengan apapun lah. Contohnya, dia tidak tertarik dengan harta karun, dia pun mengelilingi lautan karena hal tertentu, dia pun tidak benar-benar menginginkan One Piece ini sendiri, dimana tujuan dari orang-orang menjadi bajak laut untuk mendapatkan One Piece atau harta karun kan, normalnya. Tapi tujuan hidup Law sebelumnya adalah untuk menumbangkan Doflamingo dan membalas dendamnya. Tapi sekarang, karena impian tersebut sudah terwujud, dia pun akan melanjutkan misinya untuk melawan Kaido, yang sebenarnya ini bukanlah bagian dari misi Law ini. Lalu ingat, pertama kali Law mengajak Luffy beraliansi, di situ Law berkata "us" alias kami kan? Siapakah kami ini yang dimaksud oleh Law? Mungkin akan ada yang beranggapan bahwa itu adalah Law dengan krunya, tapi menurut saya itu sangat kurang pas sekali, mengingat Law ini adalah seorang kapten, dan keputusan kapten itu adalah mutlak. Jadi seharusnya jika Torao saja dia hanya perlu berkata kamu dan saya atau you and I, bukan us. Dimana akan sangat aneh kenapa dia berkata us seakan-akan Law ini sudah beraliansi dengan seseorang yang lain. Lalu dari keempat Yonko yang ada, kenapa dia memilih Kaido, seseorang yang dikatakan tidak terkalahkan, dan berbagai rumor yang ada selain alasannya mungkin hanyalah Kaido ini berhubungan dengan Doflamingo lah. Dan disitu pun dia memutuskan bersama Luffy untuk melawannya, dimana lokasinya itu memang berada di Wano Kuni yang tempatnya sangat terisolasi. Lalu kata-kata Hawkins kepada Law pun, apakah itu mengimplikasikan Law hanya ingin beraliansi dengan Luffy untuk sampai ke Wano saja? Dan setelah dia berhasil sampai ke sana, apakah dia akan mengubah aliansinya tersebut? Dan tentu saja, Law pasti tidak akan memprediksikan bahwa mereka akan beraliansi dengan samurai dan juga suku Ming. Mengetahui Kinemon yang benar-benar orang asli Wano membuat perbedaan atau perubahan rencana yang sangat drastis. Law adalah seseorang bajak laut dan tentu saja dia akan mengambil resiko itu. Tapi dia bukan tipe yang akan melawan tanpa rencana dan mati begitu sajalah atau mati konyol. Kecuali sebelumnya dia memang berniat mati untuk melawan Doflamingo, tapi itu pun karena dia mempunyai emosinya tersendiri dengan Doflamingo ini, yaitu untuk membalaskan dendam Corazon alias Rocinante. Law bahkan tidak ada masalah apapun dengan Kaido ini, dimana Law ini tipe yang bermain aman dan selalu tenang untuk memikirkan strategi. Lalu dari kata-kata Hawkins pun, itu seperti Law ini mengajak Luffy beraliansi dan hanya menceritakan setengah kebenarannya saja. Nah, mari kita coba bahas ulang. Siapa sih anggota SWORD yang sudah terkonfirmasi?
Ya, memang baru ada dua, yaitu X-Drake dan Kobe saja. Kemungkinan Lau pun tahu tentang Drake ini dan itulah alasan kenapa dia memilih untuk melawan Kaido. Ingat pertama kali Lau bertemu Drake? Di situ Lau bertanya, sudah berapa orang yang kau bunuh? Bukankah itu sesuatu yang sangat aneh? Apakah itu pertanyaan untuk bertanya seberapa jahatkah Drake ini dengan membunuh orang yang cukup banyak? Atau ternyata dia tidaklah membunuh orang, di mana sangat aneh bagi seorang bajak laut, benar kan? Jadi kemungkinan atau hipotesis yang ada, Lau ini tahu bahwa X-Drake adalah anggota Marine yang menyamar, makanya dia tidak mungkin membunuh orang, atau dengan kata lain Drake ini orang yang baik. Lalu Oda pun membuat 10 karakter lebih di sebuah arc yang sangat singkat, yaitu di Eleven Supernova, di mana dia harus milih dengan sangat tepat di waktu yang sangat terbatas itu. Dia memutuskan untuk menampilkan Lau dengan Drake berinteraksi yang sangat singkat. Keduanya pun diketahui berasal dari North Blue yang sama, di mana mereka berada di pulau yang sama juga di hari yang ditakdirkan, yaitu di Minion Island. Ya mungkin buat yang lupa itu ketika Lau mendapatkan buah OP-OP nominya oleh Corazon ini. Di situ ada X-Drake yang kabur dari Bird Cage. Dan di saat ini pun kita sebelumnya melihat Lau berhasil kabur dari penjara dan seseorang yang misterius, di mana akhirnya sudah diprediksikan dari dulu itu adalah X-Drake yang akhirnya terkonfirm di chapter terbaru. Ya walaupun pada waktu itu masih sangat panas sekali membahas siapa sih pengkhianat dari Oden, dimana banyak juga kalian yang mencurigai Lau lah pengkhianatnya, karena Oda menggambar Lau ini cukup shady atau mungkin ya terlihat mencurigakan lah. Tapi bahkan setelah diketahui Kanjuro pun, Lau masih digambar cukup mencurigakan seperti itu oleh Oda Sensei. Ya walaupun bisa saja dari gambar-gambar yang ada ini, bisa saja memang dia tidak merasa nyaman dekat dengan para samurai. Tapi bahkan di situ dia bersama dengan krunya juga loh. Jikalau memutuskan untuk berada di pihak Sword, mungkin akan sangat masuk akal kenapa dia bersikap berbeda atau memang sejak awal dia adalah bagian dari Sword ini. Mereka pula yang membantu Lau untuk menjadi seorang Shichibukai. Dan kita kembali ke dua orang anggota Sword yang ada. Pertama yaitu Drake, dan Lau sudah selanjutnya yaitu adalah Kobe. Apakah Kobe ini ada hubungan lain dengan Lau? Ya, tentu saja ada. Oda pernah menyebutkan insiden Rocky Port di chapter 700 yang walaupun sebenarnya sangat sedikit sekali informasinya, tapi dikatakan Lau berada di sana. Akhirnya pada masa reverie pun kita mengetahui bahwa Kobe ini dikatakan sebagai pahlawan juga yang kurang lebih sama seperti Gap, di mana dia adalah pahlawan dari insiden Rocky Port juga. Di mana ini suatu insiden yang kemungkinan besar sama karena disebutkan dengan nama yang sama yaitu insiden Rocky Port. Bukankah itu suatu takdir yang aneh? Masalah insiden Lau ini apakah mungkin ada hubungannya dengan ketika dia mengirim 100 jantung atau tidak? Ya walaupun tidak jelas, tapi saya cukup yakin itu adalah insiden yang sama. Di mana kedua insiden itu tidak pernah disebutkan di mana-mana lagi selain antara Lau dan Kobe saja. Seperti itu sudah disetting oleh Oda Sensei terkait kedua orang ini. Dari insiden itu pun Lau akhirnya menjadi seorang Shichibukai kan, dan mungkin Kobe mendapatkan kenaikan pangkat sehingga mendapatkan sebutan seperti Garp yaitu Kobe the Hero atau sang pahlawan lah. Kita pun tahu Drake adalah kapten dari anggota Sword ini, tapi bahkan dalam Marine kapten ini jauh sekali peringkatnya di bawah. Masih ada Rear Admiral, masih ada Vice Admiral, Fleet Admiral, dan yang lain-lain. Mungkin saja dia merekrut Lau, tapi bisa saja ada atasan lagi yang merekrut Lau untuk menjadi Sword. Yang kita pun tahu, apakah ada hubungan lain antara Sengoku dengan Lau? Waduh, Sengoku nih sekarang. Dimana Lau adalah anak kecil yang Sengoku cukup perhatikan setelah kematian Corazon. Sengoku tidak mengetahui nama Lau ini, tapi untuk seorang bocah menggunakan nama bajak laut hati atau Heart dengan buah iblis OP-OP Nomi. Ya kita tidak perlu menjadi seorang Conan untuk mengetahui bahwa orang yang bahkan Rocinante mengorbankan dirinya adalah Trafalgar Law ini. Sengoku pun menganggap Rocinante sebagai anaknya sendiri dan Rocinante atau Corazon dia memberikan cintanya kepada Law. Bukankah itu seperti tidak langsung Sengoku menganggap Law sebagai cucunya yang membawa hasrat dari Rocinante? Lalu selanjutnya Doflamingo pun menjadi Shichibukai. Tapi Sengoku sudah tahu kekejaman dari Doflamingo ini. Saya pun yakin dia cukup dendam terhadap Doflamingo, di mana dia ingin mengalahkannya atas nama keadilan dan perasaan pribadi.
Dimana bahkan Sengoku sampai datang ke Dressrosa bersama dengan Suru untuk melihat kondisi dari Doflamingo ini. Karena seharusnya yang berhubungan dengan Doflamingo ini adalah Suru doang dan tidak dengan Sengoku. Dan sini pun kita melihat Kapten dari Sword alias Drake mempunyai alasan untuk melihat kekalahan dari Doflamingo ini kan. Itu akan memudahkannya berhubungan dengan Kaido dan membalaskan dendam ayahnya, yaitu ayah dari ex-Drake ini. Lalu masalah kenapa Sengoku dan Corazon bagian dari Sword, saya pun pernah membahasnya full di video tentang Sword ini di sini. Yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah seberapa besar yang Law lakukan untuk Sword ini? Karena saya tidak yakin bahwa Law ini adalah seorang angkatan laut yang menyamar. Ya walaupun cukup tren juga seperti Corazon yang menyamar atau mungkin Vergo yang seorang angkatan laut. Yang aslinya dia adalah bajak laut kan. Dan sebaliknya untuk Rocinante. Tetap saja akan sangat sulit bagi Law menjadi marin atau angkatan laut. Mengingat dia ini sangat membenci dengan pemerintahan dunia. Dia akan bergabung dengan bagian dari angkatan laut jika punya tujuan dan misi yang sama. Serta beberapa hal pun yang perlu diingat adalah bahkan angkatan laut dan world government mereka tidak selalu satu suara. Sengoku pun pernah meminta Akainu untuk mengkhianati Marin dengan berpura-pura kepada Squardo kan. Dan kita pun tahu Akainu punya tato pedang di tangannya. Apakah itu sebuah foreshadow lain bahwa Akainu adalah bagian dari Sword juga? Jika begitu kemungkinan arti dari Sword ini bukanlah seseorang yang moral justice saja. Lalu coba mari kita bicarakan tentang orang yang paling penting bagi Law, yaitu Corazon atau Rocinante. Orang yang bahkan Law hargai di atas apapun adalah seorang angkatan laut. Bukankah itu bisa mengubah pola pikir Law dan akhirnya bersedia bekerja bersama Marin? Kurang lebih seperti X-Drake lah, dia juga adalah seorang anggota agen. Bahkan Rocinante tidak seuzon terhadap Marin, dia tetap percaya bahwa mereka akan turut membantu Law mendapatkan OP-OP nominya. Jadi jika kita sedikit simpulkan, Law adalah orang yang tahu seberapa jahatnya pemerintahan dunia dan ternyata ada angkatan laut yang sangat baik dan bersedia melawan pemerintahan dunia ini. Mungkin jika kita lihat Law ini apa, dia ini adalah seorang bajak laut biasa, tapi dia bersedia untuk bekerja bersama dengan Sword ini. Ya mungkin kasarnya dia adalah si cibukanya dari faksi Sword deh, biar lebih mudah dimengerti. Dan dari kata-kata Rocinante kepada Law pun, kita melihat bagaimana pandangan Rocinante terhadap dunia. Dia bahkan membedakan antara angkatan laut dengan pemerintahan dunia, yang berarti dia tahu sebaik apa angkatan laut ini, tapi dia juga tahu sejahat apa pemerintahan dunia ini. Jika kita lihat dari Drake dan juga Kobe, serta beberapa teori orang lain, siapakah anggota lain dari Sword ini dapat kita katakan Sword ini sebenarnya orang-orang yang baik. Jadi tidak masalah jika dia pun mengkhianati Luffy dan saya pun yakin Luffy ini sudah mempercayai Law karena dia sendiri yang berkata Law ini adalah orang yang baik. Nah jadi begitulah menurut saya kenapa Law bisa saja bagian dari pihak Sword atau faksi Sword. Hampir semua orang anggota Sword berhubungan dengan Law. Mulai yang pasti yaitu X-Drake dan juga Kobe, serta yang mungkin masih kurang lebih jelas lah yaitu Rocinante dan juga Sengoku, yang sepertinya anggota Sword mengingat mereka menggunakan semacam kode dan misi yang berbeda dari angkatan laut yang lain. Nah jadi itulah menurut saya, bagaimana menurut kalian? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue udah pamit and I'll see you guys next time.